Piala Dunia 2026 benar-benar gila. Dalam satu malam, kita disuguhi drama, kejutan, hingga kepastian tim-tim besar yang akhirnya lolos ke babak 32 besar. Inggris sempat dibuat frustrasi. Kroasia menang dramatis. Portugal nyaris dipermalukan. Sementara ada satu tim yang berhasil mencuri perhatian setelah bangkit secara luar biasa. Lalu, siapa yang akhirnya lolos? Dan tim mana yang harus mulai mengemasi koper? Simak sampai akhir karena hasil terakhir benar-benar bikin klasemen berubah total. Kita mulai dari grup L. Inggris menghadapi Panama di New York, New Jersey Stadium. Di atas kertas, The Three Lions jelas lebih diunggulkan. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Sejak menit awal, pasukan Thomas Tuchel langsung mendominasi penguasaan bola. Marcus Rashford dan Bukayo Saka berkali-kali mengobrak-abrik pertahanan Panama dari sisi sayap. Tapi anehnya, semakin lama pertandingan berjalan, Inggris justru mulai kehilangan ritme. Panama tampil sangat disiplin. Mereka bertahan rapat dan sesekali melancarkan serangan balik yang cukup merepotkan. Bahkan hingga babak pertama berakhir, Inggris gagal mencetak satu gol pun. Peluang terbaik mereka hanya datang dari tendangan bebas. Marcus Rashford yang masih melambung tipis di atas mistar. Skor 0-0 di babak pertama membuat publik Inggris mulai cemas. Namun semuanya berubah setelah turun minum. Pada menit ke-62, kebuntuan akhirnya pecah. Berawal dari sepak pojok Bukayo Saka, Jude Bellingham berhasil memenangkan duel udara dan mengarahkan bola ke gawang Panama. Gol! Inggris unggul 1-0. Gol tersebut langsung mengubah jalannya pertandingan. Hanya 5 menit berselang, Jude Bellingham kembali menjadi aktor utama. Gelandang Real Madrid itu melepaskan umpan matang yang langsung disambar Harry Kane melalui sundulan keras. Gol kedua! Inggris unggul 2-0. Setelah unggul nyaman, Thomas Tuchel mulai menarik beberapa pemain utamanya. Panama sebenarnya sempat mencetak gol melalui Jose Fajardo, tetapi dianulir karena offside. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini memastikan Inggris keluar sebagai juara grup L dengan 7 poin dan melaju ke babak 32 besar. Nah, kalau Inggris lolos sebagai juara grup, siapa yang menemani mereka? Jawabannya adalah Kroasia. Vatreni menghadapi Ghana di Philadelphia dalam pertandingan hidup dan mati. Kroasia membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-31 melalui tendangan jarak jauh. Spektakuler, Petar Sucic. Namun Ghana tidak menyerah begitu saja. Setelah menunggu keputusan VAR, Derek Lucassen sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-73. Saat pertandingan terlihat akan berakhir imbang, Kroasia justru mendapat sepak pojok di menit ke-83. Luka Modric maju sebagai eksekutor. Umpan sang maestro kemudian disambut sundulan Nikola Vlasic. Gol! Kroasia kembali unggul 2-1. Gol tersebut sekaligus memastikan Kroasia lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup L dengan 6 poin. Sementara, Ghana kini hanya bisa berharap lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Berikutnya kita beralih ke grup K. Pertandingan antara Kolombia dan Portugal berlangsung panas sejak awal. Tempo permainan sangat tinggi. Namun ada satu sosok yang menjadi penyelamat Portugal malam itu. Siapa lagi kalau bukan Diogo Costa? Sepanjang pertandingan, Kolombia tampil sangat dominan. Mereka terus menggempur pertahanan Portugal dan menciptakan sejumlah peluang emas. Sayangnya, semua peluang tersebut berhasil dimentahkan oleh Diogo Costa. Di sisi lain, Portugal juga beberapa kali mengancam lewat Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya. Tetapi Camilo Vargas tampil tak kalah gemilang. Alhasil, pertandingan berakhir tanpa gol. Skor 0-0 memang terdengar membosankan. Namun hasil ini justru sangat penting. Kolombia resmi menjadi juara grup K dengan 7 poin. Sedangkan Portugal lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up dengan 6 poin. Masih dari grup K, drama luar biasa terjadi dalam duel RD Kongo melawan Uzbekistan. Pertandingan ini awalnya tampak akan menjadi mimpi buruk bagi RD Kongo. Uzbekistan sempat mencetak gol cepat melalui Eldor Shomurodov. Namun gol tersebut dianulir karena offside. Meski begitu, Shomurodov akhirnya benar-benar membawa Uzbekistan unggul setelah memanfaatkan kesalahan fatal lini belakang RD Kongo. 1-0 untuk Uzbekistan. Situasi semakin sulit karena Kongo juga sempat mencetak gol spektakuler melalui Nathaniel Mbuku. Sayangnya, gol itu dibatalkan VAR. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Uzbekistan. Namun memasuki babak kedua, semuanya berubah drastis. Pelatih RD Kongo melakukan sejumlah pergantian pemain dan hasilnya langsung terlihat. Pada menit ke-64, RD Kongo mendapatkan hadiah penalti setelah Yohan Wissa dijatuhkan di kotak terlarang. Wissa yang maju sebagai Algojo sukses menjalankan tugasnya. Skor berubah menjadi 1-1. Gol tersebut membuat RD Kongo semakin percaya diri. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan hingga akhirnya
Fiston Mayele berhasil membalikkan keadaan pada menit ke-78. 2-1 untuk RD Kongo. Belum selesai sampai di situ. Pada masa injury time, Yon Wissa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol! RD Kongo menang 3-1. Kemenangan dramatis ini membuat RD Kongo finish di posisi ketiga. Grup K dan lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sementara Uzbekistan harus pulang tanpa 1 poin pun. Sekarang kita menuju grup J. Argentina kembali menunjukkan kenapa mereka merupakan salah satu favorit juara. La Albiceleste sukses mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Giovanni Lo Celso membuka keunggulan sebelum Lautaro Martinez menggandakan skor melalui titik penalti. Di babak kedua, Lionel Messi ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sementara Yordania hanya mampu membalas lewat Musa Alta-Amari. Kemenangan ini membuat Argentina menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup. 3 pertandingan, 3 kemenangan, 9 poin sempurna. Argentina pun melenggang ke babak 32 besar sebagai juara grup J. Namun drama terbesar di grup ini justru terjadi saat Aljazair menghadapi Austria. Laga tersebut benar-benar menghadirkan tontonan luar biasa. Austria sempat unggul melalui Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, dan Sasa Kalajdzic. Banyak yang mengira pertandingan telah selesai. Tapi Aljazair menolak menyerah. Rafik Belgali memperkecil ketertinggalan sebelum Riyad Mahrez tampil sebagai penyelamat dengan mencetak 2 gol. Skor berubah menjadi 3-3. Hasil imbang ini membuat Austria finish sebagai runner-up grup J. Sementara Aljazair yang memiliki jumlah poin sama harus puas berada di bawah Austria karena kalah selisih gol. Meski begitu, kabar baiknya, kedua tim tetap berhasil lolos ke babak 32 besar. Jadi, hingga berakhirnya rangkaian pertandingan ini, Inggris, Kroasia, Kolombia, Portugal, Argentina, Austria, Aljazair, dan RD Kongo dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara beberapa tim lain masih harus menunggu nasib mereka melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Menurut Football Lovers, tim mana yang paling berpeluang melangkah jauh di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru Piala Dunia 2026. Karena drama sesungguhnya baru saja dimulai,